Karena kita punya Tuhan yang baik. Katakan kanan kiri saudara, kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Haleluya. Ya, sepanjang bulan daripada bulan Maret ini saudara ya, kita akan sama-sama belajar saudara ya, akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan taruhkan sebuah tema yang baru yaitu mengasihi saudara. Tema yang baru yaitu mengampuni saudara, mengampuni ya. Tentu saja saudara, dasar daripada kita mengampuni adalah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita, saudara. Karena kasih-Nya yang telah datang bagi manusia, saudara, sehingga Tuhan telah mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, sehingga apa yang kemudian tadinya kita binasa, kita kemudian diselamatkan oleh Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, saudara. Tentu saja hal-hal itu adalah hal yang sangat diperlukan oleh kita sebagai manusia. Karena kalau bukan inisiatif Allah, saudara, Allah yang mengampuni, Allah yang mengasihi, saudara, tentu saja saudara kita ada di dalam dosa. Amin, saudara. Untuk itu saudara, hal pengampunan adalah sesuatu yang kita sebagai manusia perlukan, saudara. Apa jadinya saudara kita ada hidup di dalam kesalahan, kita hidup di dalam satu dakwaan, saudara, pada saat kita bersalah, saudara, tetapi kesalahan kita tidak diampuni, saudara. Tentu saja kita merasa gelisah, kita merasa bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak nyaman, saudara ya. Dan saat ini, saudara, di dalam sepanjang bulan ini kita mau belajar bahwa mengampuni adalah sesuatu hal yang Tuhan berikan untuk kita supaya kita dimampukan untuk mengampuni orang lain. Amin, saudara. Mari sama-sama, saudara, kita lihat, saudara ya. Mengampuni atau menghukum, saudara. Terkadang ada dua pilihan, saudara. Kalau kita boleh memilih saudara ya dalam hidup ini saudara ya, forgive or punish saudara ya. Saudara mau diampuni atau saudara mau dihakimi? Diampuni saudara ya. Tentu saja pilihannya kita akan pilih kita mau diampuni saudara. Karena apa saudara? Kalau diampuni artinya saudara kita diterima, kita diakui kesalahan kita, tetapi kemudian kita dimaafkan. Dan sesuatu itu adalah hal yang membebaskan kita secara roh maupun secara jiwa, saudara. Tetapi pada saat kita katakan kita dihukum, saudara, artinya apa? Artinya sesuatu yang salah, kemudian kita menerima satu hukuman, saudara. Dan hukuman itu ada yang hukuman ringan atau hukuman berat, saudara. Dan itu adalah sesuatu yang kurang mengenakan bagi diri kita, saudara ya. Tetapi biarlah, saudara, pada saat kita punya satu pilihan, kita harus memutuskan apakah kemudian kita menghakimi atau kita mengampuni. Biarlah kita pilih mengampuni. Amin, saudara. Saudara, ada perumpamaan tentang pengampunan, saudara. Ada seorang hamba yang datang kepada raja, saudara ya. Dia diketahui mempunyai satu hutang 10.000 talenta, saudara ya. Nah, pada saat itu saudara, sang raja sangat murka dan kemudian dia berkata bahwa aku akan menjual anakmu dan istrimu untuk membayar lunas hutang-hutangmu. Ya. Lalu saudara, si hamba ini kemudian meminta pengampunan kepada sang raja, saudara ya. Lalu kemudian dengan iba dia memohon dan kemudian raja ini kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan dan kemudian dia membebaskan hutang daripada si hamba ini. 10.000 talenta, satu jumlah yang sangat besar saudara. Kalau diperkirakan, kalau uang sekarang nih saudara ya, mungkin bisa 45 M. Oh, besar sekali saudara ya. Tapi itu uang zaman dulu kan begitu besarnya, tapi itu bisa dihapuskan oleh sang raja saudara. Tetapi saudara, si hamba yang sudah dihapuskan uangnya ini saudara ya, kemudian dia, dengan riang dia berjalan, dia ketemu sama temannya saudara. Ternyata dia ingat temannya ini masih punya utang 100 dinar. 100 dinar saudara ya. Jauh banget, 10.000 talenta dibandingin sama 100 dinar saudara. Nah, nggak taunya pas begitu ketemu sama temannya ini langsung datang dicekik saudara. Bayar hutang-hutangmu. Bayar utang cuma 100 dinar saudara, diperlakukan seperti itu temannya saudara. Kemudian temannya pun sama mengiba kepada dia. Tolong dong, saya diberikan kesempatan, saya pasti akan bayar. Saya akan lunasi hutang-hutang saya. Enggak, akhirnya dia diserahkan kepada kawannya yang lain. Engkau akan diserahkan kepada kawan-kawanku sampai engkau bisa melunasi hutang-hutangmu. Nah kemudian cerita ini didengar kemudian oleh raja saudara. Kemudian apa yang raja lakukan? Raja bilang, wah
bokang gua nih. Bocai. Nggak bener nih orang nih, hamba ini. Gue udah lunasin hutangnya 10.000 talenta, ini 100 dinar aja lu masih minta. Wah udah deh. Akhirnya dipanggil lah tuh hamba itu. Kemudian dikatakan begini, aku telah memaafkan engkau dengan engkau tidak perlu lagi melunaskan 10.000 talenta. Tapi engkau menagih yang 100 dinar hutang temanmu itu gitu ya. Oke, kalau begitu caramu, aku juga ikutin cara kamu gitu ya. Lalu dia menyerahkan dia pada algojo. Aku serahkan kamu kepada algojo sampai engkau mau melunasi hutang-hutangmu sampai lunas. Ya. Nah saudara, akhirnya saudara, terkadang gini saudara ya. Kita terkadang mau diampuni oleh orang lain, tetapi kita sulit mengampuni saudara. Terkadang saudara, Tuhan itu besar pengampunannya bagi kita saudara, bahkan tidak terhingga saudara ya. Tuhan gak lihat latar belakang kita. Tuhan gak lihat masa lalu kita yang kelam. Seberapa bobroknya, jahatnya kita di masa yang lalu saudara. Tuhan gak lihat semuanya itu. Tuhan bilang aku mengasihi kamu, maka aku mengampuni kamu. Ya. Tetapi terkadang saudara, ada orang-orang lain saudara ya, yang kemudian berdosa sama kita, yang berbuat salah, mungkin hal yang kecil saudara. Kita ingat-ingat terus, kita bilang lu tuh jahat ya, gue tahu lu pernah jahat sama gue ya. Gue akan ingat seumur hidup gue nih. Lu orang dasar ya. Saudara, coba saudara. Kadang-kadang suka begitu kan saudara ya. Kadang-kadang kita gak bisa ngebandingin saudara ya. Bagaimana kita menerima kasih Tuhan dibandingkan dengan orang lain itu. Apa yang dia perbuat walaupun itu hal yang jahat. Hal yang jelek saudara ya. Hal yang merupakan sesuatu yang menyakitkan saudara. Tetapi kalau kita lihat orang lain, kita akan selamanya menjadi terluka, kecewa, kepahitan. Tapi kalau kita melihat Tuhan saudara, kasih Tuhan itu yang memampukan kita saudara, untuk kita bisa mengampuni. Amin saudara. Maka dari itu saudara, jangan lihat kesalahan orang, tapi lihat kasih Tuhan yang bisa tersedia untuk mengampuni kita. Amin. Saudara, Matius 18 ayat 21 sampai 22 firman Tuhan mencatat begini saudara. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, saudara. Kalkulatornya kita nggak nyampe, saudara. Kalau udah 70 kali 7 kali, ya. Saudara, terkadang kita sebagai manusia berkata begini, sekali lu salah sama gua maafin. Kedua kali, ini peringatan gua ya, gua masih maafin. Ketiga kali lu maafin, lu salah sama gua, nggak ada maaf-maaf lagi ya, lu end gitu ya. Saudara, kalau Tuhan mau saudara ya, berbuat yang sama seperti itu, seperti manusia saudara ya. Hanya kasih kesempatan 3 kali, apa jadinya kita saudara ya. Kita semua sudah habis saudara, udah gak ada di sini lagi saudara ya. Udah binasa tuh kata Ci Ayen. Nah justru itu saudara, kalau Tuhan ajarkan berapa kali kita harus mengampuni orang, arti pengertian daripada 70 kali 7 kali itu artinya tak terhingga saudara. Artinya gini saudara ya, kalau kita telah berbuat salah sama orang, ya, terus tuh ya 1, 2 terus sampai ke 7, terus sampai ke 70 ke 7 kali, nanti akan terus berulang lagi kali. Kali itu artinya diulangi, dari mulai 0 lagi sampai 77 kali 7 kali terus. Artinya tidak terhingga saudara. Sebagaimana kita menerima kasih Tuhan yang tak terhingga, ya, pengampunan Tuhan yang tak terhingga, sedemikian juga Tuhan mau untuk setiap kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Juga dengan tak terhingga saudara, tak terbatas saudara. Jangan kemudian kita menghitung-hitung kesalahan orang lain saudara. Karena kesalahan kita tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, ada satu statement yang berkata begini, forgiveness is a daily sacrifice. Pengampunan adalah satu pengorbanan kita setiap hari saudara. Apakah pada saat kita disakiti, dilukai saudara ya, kita menerima sesuatu yang tidak baik, apakah hati ini tidak terluka? Mungkin sangat terluka saudara. Dan pada saat kita katakan bahwa Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengampuni.
Itu artinya apa saudara? Artinya ada satu pengorbanan yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengampuni dia saudara. Mengampuni mungkin tidak akan mengubah orang lain saudara yang menyakiti kita. Namun mengampuni akan mengubah diri kita. Orang lain yang diampuni saudara mungkin dia gak ngerasa tuh. Dia bilang kalau engkau itu mah dijahatin mah cicing-cicing wae tenang-tenang aja tuh. Udah kita jahatin lagi malah kesempetan kayak gitu. Jangan saudara ya, jangan begitu saudara ya. Kalau kita tahu orang itu orang baik saudara, walaupun dijahatin dia tetap baik sama kita. Harusnya kita apa? Sadar. Jangan kemudian kita, itu tuh sasaran empuk. Jangan kayak gitu dong. Gak boleh begitu. Itu nanti Tuhan yang balas loh. Lebih kejam nanti. Nah saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Ya, terkadang gini saudara ya. Kita berkata, ya saya sudah mengampuni, saya udah gak ingat-ingat lagi. Saudara, itu gak mungkin. Kalau kita sudah dilukai oleh orang, secara manusia saudara, ingatan kita itu masih ada. Oh dia pernah melakukan itu sama kita. Dia pernah berbuat jahat, curang, mungkin dia nggak jujur saudara ya. Dia menyakiti kita. Tetapi pada saat kita teringat bahwa sakit hati itu datang berulang kali, itulah bagian kita harus melatih diri kita untuk mengampuni setiap kali kita mengingatnya. Kalau kita mengingatnya 3 kali, kita harus mengampuni dia 3 kali. Hari ini kita mengingatnya, minggu depan kita mengingatnya, bulan depan kita mengingatnya. Artinya apa saudara? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pada saat kita mengingatnya kita harus mengampuninya dia. Berapa kali Pak? Berulang kali. Terus menerus saudara. Itu yang Tuhan mau saudara. Dan tentu saja saudara saya tekankan sekali lagi pada saat kita mengampuni dia. Ada sesuatu ego yang harus kita kubur. Ada sesuatu sakit yang harus kita obati saudara. Ada satu luka yang harus kita sembuhkan secara diri pribadi kita ini saudara. Untuk kita bisa apa saudara? Untuk kita bisa mengampuni dia saudara. Dan itu adalah yang namanya pengorbanan. Forgiveness is a daily sacrifice. Kita harus berkorban. Karena ini adalah yang Tuhan mau, bukan yang kita mau saudara ya. Kalau kita harus memilih apa kata Tuhan dan apa kata kita sebagai manusia, kita harus memilih apa kata Tuhan. Amin. Saudara, ada kisah Sam Holmes dari Kentucky, USA saudara ya. Saudara, Sam Holmes ini didakwa melakukan pembunuhan saudara ya. Pada satu ketika saudara ada saksi yang melihat bahwa si Sam ini melakukan pembunuhan. Walaupun pembunuhannya dilakukan dengan tidak sengaja saudara ya. Tetapi kemudian si Sam ini dijatuhkan oleh hakim, kemudian divonis untuk masuk penjara dengan tuduhan pembunuhan. Satu ketika saudara ada temannya yang bernama Young saudara ya. Ya sebut aja Song, ya ini Sam, ini Young ya, temannya Young. Dan dia kemudian menghadap gubernur di bagian negara Kentucky saudara ya. Yang saya baca saudara ya, ternyata gubernur negara bagian itu bisa memberikan pengampunan kepada warga negaranya saudara. Dan kemudian dibeberkan bukti-buktinya, ternyata Sam ini memang betul, nggak sengaja. Jadi akhirnya bisa memperoleh pembebasan dari gubernur. Dan kemudian setelah si Young ini menerima kabar baik, dia datang ke penjara untuk mengunjungi Sam. Pada saat dia datang, dia nggak langsung ngomongin kabar baik itu bahwa Sam kamu udah dibebasin, nggak begitu saudara. Tetapi yang dia katakan pertama kali kepada Sam ini begini, Sam kalau kamu dibebaskan nanti, hal apa yang pertama kali kamu lakukan? Kemudian tanpa pikir panjang saudara ya, karena si Sam ini penuh dengan emosi saudara ya, kemudian dia bilang begini, pada saat saya akan keluar dari penjara ini, saya akan pulang ke rumah. Lalu kemudian saya akan cari saksi yang menuduh saya untuk membunuh. Dan saya akan membunuhnya. Dan kemudian saya akan gak berhenti sampai di situ. Saya akan cari hakim yang menghukum saya dalam melakukan pembunuhan ini. Dan saya juga akan membunuhnya. Saudara, ternyata saudara hatinya penuh dengan kepedihan. Hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan benci saudara. Sehingga pada saat dia keluar nanti saudara, bukannya nanti malah baik, malah tambah jahat, tambah buruk situasinya, benar gak saudara? Lalu kemudian kawannya si Young ini yang mendengar apa yang dikatakan oleh si Sam ini, kemudian dia meninggalkan penjara, kemudian
Dia pas keluar penjara dia menangis sejadi-jadinya saudara. Oh kawanku, seandainya engkau tahu bahwa engkau akan menerima pembebasan. Oh tapi ternyata sudahlah lupakan itu. Dan akhirnya saudara apa yang terjadi? Akhirnya si Sam ini enggak menerima pembebasan, hukuman dari gubernur. Karena apa saudara? Karena hal itu kemudian tidak disampaikan kepada dia dan itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupannya saudara. Saudara terkadang saudara, kita harus berespon dengan benar saudara. Bukan kemudian kejadian-kejadian buruk, kejadian-kejadian yang membuat kita merasa sakit saudara ya, terluka dan itu akan mempengaruhi diri kita saudara. Ada orang yang berkata begini, orang jahat adalah orang baik yang menerima perlakuan jahat dan kemudian dia menjadi jahat. Saya nggak setuju saudara. Kalau benar dikatakan dia itu orang baik saudara, walaupun dia menerima perlakuan yang jahat sekalipun, kalau dia sejatinya adalah orang baik, dia akan tetap baik. Setuju nggak dengan saya saudara? Ya setuju ya. Kalau dia katakan bahwa dia sebetulnya tadinya saya orang baik, saya orang jahat karena dia begini, dia jahatin saya. Itu artinya kebaikannya belum teruji. Dia belum sungguh-sungguh menjadi orang baik. Pada saat ujian itu datang dan memurnikan hatinya, apakah dia tetap baik atau enggak, saudara. Itulah kemudian apa yang menentukan apakah dia tetap menjadi orang baik atau tetap orang jahat, saudara. Nah, Sam ini kemudian jatuh pada saat itu, saudara. Dan saudara kita lihat, saudara, hikmah kejadian yang kita dapatkan, seseorang yang tidak punya kerelaan dan kebesaran hati untuk mengampuni orang lain, pada akhirnya kehilangan kesempatan untuk menerima pengampunan, untuk pembebasan bagi dirinya sendiri, saudara. Terkadang saudara, kita harus jaga hati ini saudara. Suasana hati kita bukan ditentukan dari apa yang ada di luar saudara. Tetapi apa yang kita jaga di dalam, amin saudara. Kadang-kadang gini orang berkata, kamu kok kelihatannya kok sukacita amat. Ya, karena dalam hati saya selalu bersukacita, maka sukacita saya itu terpancar. Tetapi saudara, pada saat kemudian dia mengalami musibah atau hal-hal yang buruk saudara, apakah kemudian dia tetap bisa bersukacita atau enggak? Kalau kita bisa bersukacita hanya karena kita bisa melihat sesuatu yang baik yang kita terima saudara. Itu artinya bukan sukacita, itu kegembiraan sesaat. Itu adalah sesuatu yang disebut oleh orang dunia sana sebagai sesuatu yang semu, saudara. Kalau kita terima yang baik, kita gembira. Tetapi pada saat kita menerima yang jahat, saudara, kemudian kita mengeluh. Bahkan kita mengutuki diri kita, atau kita mengumpat orang lain, saudara. Kita ditentukan oleh respon kita, saudara. Amin. Saudara, pengampuni bukan berarti dia merasakan sakit hati, saudara. Pak, Bapak sih nggak tahu sih bagaimana sakitnya hati ini. Aduh Pak, sakitnya tuh di mana? Di sini sakitnya. Kalau Bapak ngerasain, Bapak juga pasti akan sama ngelakuin hal yang seperti saya lakukan. Enggak begitu saudara, enggak begitu. Respon kita pasti akan berbeda-beda saudara. Kalau engkau menganggap bahwa apa yang kau lakukan adalah hal yang benar, hal yang kau legitimasi, hal yang kau anggap itu sebagai satu kebenaran hakiki, saudara. Engkau salah besar, saudara. Sakit hati boleh, saudara. Tetapi kita harus memilih untuk hidup dengan melepaskan rasa sakit itu. Mengampuni dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu melepaskan sakit hati itu dan menyerahkan orang-orang serta keadaan-keadaan yang menyakitkan itu ke dalam tangan Tuhan, saudara. Tuhan ingatkan bagi setiap kita, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Hakku, bukan hak kita, saudara. Haknya Tuhan, saudara. Sekali lagi, saudara, kalau kita punya prinsip bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah ditebus oleh Tuhan, dan sepenuhnya hidup kita ini menjadi milik Tuhan, artinya apa, saudara? Artinya segala tindakan, pikiran, perkataan, perbuatan kita, saudara, harusnya apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Amin, saudara. Saudaraku, mengapa kita mengampuni, saudara ya? Yang pertama, saudara,
Mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Saudara jangan katakan saudara bisa mengampuni kalau Tuhan tidak terlebih dahulu mengampuni kita, saudara. Saudara nggak akan sanggup, saudara nggak akan kuat. Kalau saudara hari ini tegar berdiri, saudara disakiti, saudara tetap bisa mengampuni orang itu karena kuasa Tuhan. Amin, saudara. Karena hati Tuhan ada di dalam hatimu, sehingga hatimu penuh dengan satu pengampunan untuk bisa mengampuni orang lain. Kalau tidak Tuhan yang kerja, Tuhan yang tidak memenuhi hatimu dengan pengampunannya, engkau tidak akan sanggup melakukan itu, saudara. Tuhan yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Tuhan katakan bahwa aku mengasihi engkau pada saat engkau masih berdosa. Dan kasihnya itu memampukan kita untuk mengampuni orang-orang lain yang berdosa kepada kita. Amin. Lalu yang kedua adalah mengampuni membuat kita mengalami pemulihan, saudara. Terkadang saudara ada orang-orang saudara yang kita jumpai dalam hidupnya dia bergumul. Bergumul dengan apa? Pak, Bapak kenapa sih Pak kok kelihatan hidupnya susah amat? Kok kayaknya banyak pikiran? Iya tuh, aduh si Asoy itu, aduh sepanjang-panjang umur saya nih saya terus ingat sama dia. Saya gak akan lupain tuh si Asoy. Aduh itu orang kurang ajar banget. Itu orang gak tahu diri. Sepanjang hidup saya, seumur-umur, saya akan bawa tuh si Asoy sampai mati. Loh sih, jadi akhirnya kan nyusahin diri sendiri. Lalu kemudian kita lihat si Asoy itu, si Asoynya lagi ketawa-ketawa sama temennya gitu ya. Si Asoynya lagi, kayak gak ada apa-apa tuh. Lalu yang rugi siapa saudara? Yang rugi kita, si Asoynya gak kenapa-kenapa, kitanya yang mikirin, kitanya yang keki, kitanya yang dendem. Ya kan? Sesuatu yang kita nggak bereskan dalam diri kita, saudara, itu nggak akan bisa memulihkan kehidupan kita, saudara. Sekali lagi, saudara ya, orang lain kita nggak bisa cegah, ya, untuk bisa berbuat jahat, untuk ngata-ngatain kita, untuk bertindak sesuatu hal yang ya menyakitkan kita, ya, merugikan kita. Tetapi ada satu keputusan yang bisa kita ambil, saudara. Pada saat orang itu berbuat jahat sama kita bisa ambil keputusan bahwa aku tetap akan mengampuni orang itu. Aku tetap mau mengampuni orang itu. Dan pada saat saudara punya hati yang seperti itu, sekali lagi hatimu tidak akan terpengaruh kepada sesuatu yang kau terima dari luar. Tetapi engkau bisa menjaga hatimu dari dalam. Karena kasih Tuhan yang menguasainya. Amin. 3, mengampuni membawa kita pada perdamaian. Bukankah kita tahu bahwa kita adalah sebagai anak-anak Tuhan? Dan kalau kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan adalah sebagai anak-anak yang membawa damai. Amin saudara. Bukan kemudian saudara sebagai anak-anak Tuhan nih. Si itu ya. Si asing nih. Si asing ya, waduh. Dia anak Tuhan, rajin ke gereja. Kalau di gereja tuh ya, waduh melayani gitu. Tiba-tiba saudara, dia ada di tempat pergaulan, di lingkungan dekat rumahnya saudara, ada orang yang gosip. Cet gitu ya. Ngomong-ngomongin si A, si B, si C. Si asing datang. Lu lagi ngomongin siapa? Kirain mau ditegur gitu ya. Lu ngomongin siapa? Itu. Si Asyong lah gitu ya ngomongnya. Lalu kemudian, lu ngomongin Asyong? Bener kan kata gue juga, Asyong memang orangnya begitu loh kok jadi malah dipanas-panasin saudara. Bukannya dia pembawa damai, dia malah ngomporin saudara ya. Jangan kayak gitu saudara ya. Kalau kita udah tahu kebenaran saudara ya, tentu saja saudara kita harus pegang kebenaran itu. Dan di mana orang Kristen, anak-anak Tuhan berada saudara, kita harus senantiasa membawa damai, amin. Lalu yang keempat adalah mengampuni, memberikan kita hidup dalam kemerdekaan. Terkadang gini, ada orang-orang yang punya sakit penyakit tertentu saudara ya. Ternyata saudara, selidik punya selidik nih ya. Ternyata dia pernah nih, ada seorang ibu yang sudah sakit menahun, kemudian dia cerita. Aduh saya tuh memang nih bisa sakit begini nih kenapa? Saya punya pikiran, itu suami saya jahat sekali, suami saya ninggalin saya. Makanya saya jadi begini, saya jadi sakit-sakitan. Nah karena dia mikirin suaminya yang jahat saudara, dia gak bisa ngampunin. Kemudian apa saudara, yang terjadi adalah dia sakit.
Dan sakitnya semakin parah karena dia mikirin suaminya yang jahat terus menerus saudara. Saudara, kalau kita ada di dalam satu ikatan dosa, ya, dosa itu begitu mengikat kita, artinya apa saudara? Pada saat kita diikat, artinya kita belum lepas, kita belum merdeka, amin saudara. Tetapi pada saat kita mau saudara ya, mengambil satu keputusan untuk melepaskan pengampunan saudara, maka hidupmu pasti akan merdeka. Hidupmu pasti akan merdeka, amin. Saudara, setelah kita tahu mengapa kita harus mengampuni saudara, maka kita juga akan belajar bagaimana agar kita dapat mengampuni. Bagaimana agar kita dapat mengampuni. Yang pertama, hidup dalam pengampunan saudara. Tentu saja saudara, kalau kita tahu bahwa Allah adalah sumber pengampunan, kita juga harus hidup dalam pengampunan. Dan kalau pengampunan itu berasal dari Allah, artinya apa saudara? Artinya kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Harus bersama-sama bergaul erat dengan Tuhan. Supaya apa saudara? Kalau kita tahu kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Sebagaimana kita hubungan sebagai seorang anak dan bapak saudara. Kita bisa melihat saudara ya. Anak itu terkadang bisa ngikutin pola apa yang menjadi perilaku bapaknya. Maka enggak aneh saudara ya. Kemudian disebut begini, kamu tuh persis ya kelakuannya sama bapakmu ya. Gitu kan ya, ada yang orang bilang begitu kan ya. Nah itu. Jadi kalau misalnya bapaknya kita, Bapa di sorga, adalah Bapa yang penuh dengan pengampunan. Tentu saja kita sebagai anak juga harus penuh pengampunan. Amin saudara. Pengampunan dari Yesus adalah tanpa syarat saudara. Saudara jangan bilang begini, oke, aku mau ngampunin kamu. Tapi kamu jangan jahat lagi sama saya ya. Loh itu kan pakai syarat. Siapa yang bisa jamin orang lain itu gak jahat lagi sama kita? Sekali ini saya ampunin kamu ya. Tapi kamu besok-besok jangan begini lagi ya. Siapa yang bisa jamin? Gak ada yang bisa jamin saudara. Kita harus bisa mengampuni kesalahan orang lain terlepas dari apakah dia meminta maaf atau mengaku bersalah. Terkadang kita juga berkata begini saudara. Kalau dia datang minta maaf sama saya, sekarang juga saya ampunin dia. Kalau dia datang sama saya mengaku salah sama saya, sekarang juga saya ampuni dia. Lah kalau orangnya datang, kalau orangnya nggak datang, saudara, kalau yang kayak gitu siapa yang rugi? Sekali lagi yang rugi diri kita, saudara. Kita nggak tahu tuh orang lain itu udah di mana, dia mah nggak kenapa-kenapa, saudara. Dia mah kayaknya senang-senang hidupnya. Nah kita yang sengsara, saudara. Dengan kata lain, kemampuan kita untuk mengampuni tidak bergantung pada tindakan orang lain, saudara. Tapi tindakan itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 12 saudara ya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara, berbicara mengenai pengampunan yang asalnya dari Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Orang yang memohon pengampunan kepadanya. Benar gak saudara ya? Tetapi saudara, kalau Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami bahwa kita harus mengampuni, ya kita harus meminta ampun seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Artinya ada satu hubungan yang terkait saudara ya. Kita gak mungkin bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita gak bisa mengampuni orang lain. Ada satu kondisi saudara, di mana terkadang pengampunan Tuhan itu tidak bisa kita terima. Karena kita nggak bisa melepaskan pengampunan untuk orang lain, saudara. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi apa yang menjadi penghalang yaitu adalah dosa-dosa kita, saudara. Terkadang ada dosa yang tidak kita sadari, saudara. Yaitu dosa untuk menyimpan kesalahan orang lain. Pak, kalau yang lainnya sih Pak, saya memberi. Saya melayani. Pak, tolong jangan usik satu Pak. Dendam saya sama orang itu Pak, tetap saya akan bawa mati. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Mau sampai kapan saudara menderita? Mau sampai kapan saudara simpan sakit hati saudara di dalam kehidupan saudara? Dan hal itu yang kemudian membuat pengampunan Tuhan tidak turun dalam kehidupan kita saudara. Dan hal itu yang kemudian menghalangi berkat-berkat Tuhan itu tercurah dalam hidup kita saudara. Ada satu penghalang, itu merupakan satu dosa yang masih kita simpan saudara. Yang walaupun itu tidak kita sadari saudara. Apa yang terjadi saudara?
usaha kita mentok, karir kita mentok, apapun yang kita lakukan gagal saudara. Coba saudara sekarang saat ini saudara minta kasih Tuhan untuk saudara diberikan pengampunan dari Tuhan. Kemudian saudara mengampuni. Saudara pasti akan menerima satu terobosan secara rohani dari Tuhan. Amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Lalu yang kedua adalah buang hal yang jahat dan miliki kasih Kristus dalam hidup kita, saudara. Tentu saja saudara, kita tahu bahwa ada satu kasih yang berkuasa untuk kemudian mengampuni orang-orang ya. Orang yang model seperti apapun, orang yang paling kejam, orang yang paling jahat, orang yang paling licik, ya bin likyat saudara ya. Orang yang paling kayaknya udah gak ada harapan sekalipun, orang yang benar-benar gak tahu diri saudara ya. Semuanya itu saudara. Hanya ada satu hal yang kita harus miliki, yaitu kasih Tuhan, saudara. Kalau kita miliki kasih Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengampuni, saudara. Penuhilah diri kita dengan kasih Kristus yang akan membuat kita menjauhkan diri dan membuang segala hal yang jahat, saudara. Tentu saja, saudara, kalau kita memiliki kasih, saudara ya. Kasih itu sifatnya adalah apa, saudara? Kebaikan, ya, kemurahan, kelembutan, penguasaan diri, dan sebagainya, saudara ya. Tentu saja saudara hal-hal itu yang adalah juga buah-buah roh dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya saudara ya. Tentu itu yang akan membuat kita men-screening atau kemudian menyaring saudara segala hal yang jahat yang masuk dalam diri kita. Kemudian kita apa saudara? Tetap mau melakukan yang baik. Ya. Dalam kasih Tuhan kita akan diberikan kekuatan untuk mengampuni orang lain saudara. Mari kita baca ayat firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Inilah hal yang Tuhan ingatkan dan Tuhan mau untuk setiap kita jauhi dalam kehidupan kita di ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kadang-kadang saudara, kita orang Kristen saudara. Tetapi kita tetap hidup dalam kepahitan. Please saudara. Kita tetap hidup dalam pertikaian saudara. Please saudara. Kita tetap hidup dalam kegeraman dan kemarahan. Please saudara. Kita tetap hidup dalam fitnah. Kejahatan saudara. Jauhi semuanya itu saudara. Lalu apa bedanya kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Yang tahu akan kebenaran sama orang lain yang merupakan orang dunia saudara. Gak ada bedanya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, satu hal yang menjadi fokus kita adalah pengampunan Tuhan. Kalau kita melihat kejahatan orang lain, kita harus berbalik kepada pengampunan Tuhan. Kita melihat bagaimana orang lain memperlakukan kita begitu buruk, begitu jahat. Kita fokus kepada pengampunan Tuhan, saudara. Kalau kita fokus kepada pengampunan Tuhan, kita memiliki kasih Tuhan. Kasih itu yang akan memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang terburuk, orang yang terbobrok, orang yang terjahat, orang yang sepertinya nggak layak untuk menerima semuanya itu, saudara. Miliki kasih itu, saudara. Dan jauhkanlah diri kita dari hal-hal yang jahat, saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, saudara. Kita harus memelihara hati kita, adalah hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau hati kita bersih, maka apa yang keluar dari dalam diri kita akan bersih, saudara. Dan kekotoran tidak akan bisa untuk mengotori hati kita. Amin, saudara. Saudara, saya akan tutup saudara dengan satu kisah, saudara ya. Kalau kita pernah melihat satu sinetron, saudara ya. Sinetron pada saat dulu, saudara ya, menjelang Natal sudah ditayangkan, saudara ya. Ada sebuah keluarga, suami istri yang memiliki 2 orang anak, saudara ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Keluarga ini merupakan keluarga yang bahagia. Dan suami adalah seorang pebisnis dan kemudian bisnisnya naik pesat, saudara.
Dikatakan bahwa kemudian keluarga ini menjadi keluarga yang berhasil. Ya, pebisnis yang hebat, saudara. Tetapi ada satu cerita di mana apa, saudara? Di mana si suami ini kemudian pada saat dia meeting dengan klien-klien yang lain, saudara, dia kecantol dengan perempuan lain. Lalu singkat cerita, saudara, dia pacaran dengan wanita lain, saudara. Dan kemudian dia memutuskan, dia berkata kepada wanita itu, aku akan datang ke rumahku, lalu kemudian aku akan berkata kepada istriku bahwa aku akan meninggalkan keluargaku demi kamu. Gila, saudara ya. Itu keluarga yang membantu dia untuk membangun kehidupannya, ya, sehingga dia berhasil, kemudian dia mau meninggalkan keluarganya, saudara. Memang suami yang gak tahu diri kalau begitu. Ya, singkat cerita, saudara, kemudian dia pergi dengan wanita itu dan dia meninggalkan keluarganya, saudara. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah hartanya ludes, saudara ya, dia jatuh miskin, kemudian wanita itu meninggalkan dia. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia kemudian sampai tinggal di gubuk. Dan bukan hanya di gubuk, gubuk itu ada di pinggiran di tempat pembuangan sampah, saudara. Sangat-sangat kotor dan menjijikan, saudara. Akhir seorang yang berhasil, kemudian dia terpuruk sampai di situ. Dan kemudian pada saat dia meninggalkan, saudara, kemudian ada seorang anak laki-laki, saudara, yang dia melihat kejadian itu dan kemudian dia merekam segala sesuatu dan dia kemudian mulai merasa bahwa kebencian yang sangat dalam kepada papanya. Dan satu saat saya akan balas orang itu. Dia nggak bilang dia itu papa. Orang itu, dia bilangnya orang itu. Dia tabu untuk menyebut dia papa, saudara. Karena begitu bencinya kepada sang papa, saudara. Lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Setelah itu, saudara, singkat cerita, saudara, kemudian anaknya menjadi anak yang berhasil, anaknya bisa, yang laki-laki ini bisa menyekolahkan adik perempuannya, saudara, dan bisa mengangkat ekonomi keluarga, dan kemudian adiknya ini kemudian mau menikah, saudara ya, mau menikah, saudara ya. Pada saat itu adiknya punya satu impian di mana, saudara, adiknya itu pada saat menikah nanti ada kedua orang tua, ada papa, ada mama yang menyanding dia pada saat di pelaminan nanti, pada saat pemberkatan nikahnya, saudara. Tetapi, saudara, kemudian dia berkata kepada ibunya, Bu, papa di mana? Lalu kemudian dia tahu keberadaan papanya, kemudian dia datang ke papanya di gubuk itu, saudara ya, kemudian dia melihat situasinya, dia kaget, saudara. Papanya ternyata dalam kondisi yang sakit-sakitan dan stroke, saudara, stroke. Setelah itu, saudara, papanya itu diajak pulang, saudara, tetapi papanya nggak mau karena dia takut sama anaknya, saudara ya. Singkat cerita, saudara, bapak ini, saudara, kemudian mengharapkan bahwa anaknya juga bisa menerima dia. Ibunya dan juga adik laki-lakinya, saudara, adik perempuannya juga bisa berharap bahwa nanti papa mamanya akan bersatu untuk bisa sama-sama ya. Nanti ke pelaminan, saudara ya. Lalu kemudian dia berdoa dan berdoa, saudara, untuk supaya kasih Tuhan untuk menjamah abang laki-lakinya ini supaya dia lemah lembut dan mau menerima papanya kembali, saudara. Ya. Tetapi papanya pada saat itu dia tahu bahwa hati anaknya sangat keras. Dan anaknya ini pada saat tahu bahwa adiknya itu mau mempunyai cita-cita yang begitu, dia bilang, kamu pilih dia atau pilih kakak. Kalau kamu pilih dia, kakak gak akan datang ke pernikahan kamu. Sampai sebegitunya, saudara. Singkat cerita, saudara, pada saat hari H, ya pemberkatan nikah, saudara ya, tetap saja, saudara ya, si anak perempuan ini tetap memilih, walau apapun yang terjadi, maaf kakak, aku mau tetap bersama papa dan mama supaya ada di sampingku. Ya. Lalu kemudian situasinya ada di dalam satu halaman gereja, saudara ya. Dan kemudian papanya ini dituntun oleh mamanya, saudara ya. Dan beberapa kali terjatuh, saudara ya. Lalu kemudian anaknya ini coba membangunkan papanya, saudara ya. Lalu kemudian dia mengaitkan papanya di sebelah kiri dan mamanya di sebelah kanan, saudara ya, untuk mengiring dia, saudara. Tetapi lagi-lagi, saudara, papanya ini kembali terjatuh, berulang kali terjatuh. Ternyata dari kejauhan, saudara, sang kakak itu melihat kejadian itu, saudara. Dan kemudian dia berkata begini,
pada saat aku menyimpan luka yang ada di dalamku, aku akan tetap terus menderita. Tetapi pada saat aku bisa melepaskan pengampunan, aku bisa melihat keluargaku, ibuku, adikku, dan seluruh keluargaku bahagia. Akhirnya saudara, tanpa diduga saudara, papanya yang terjatuh untuk kesekian kalinya, dia angkat papanya itu. Dan kemudian dia berikan senyuman. Itulah pertama kali dia bisa memberikan senyum kepada papanya. Karena apa? Karena dia sudah melepaskan pengampunan itu saudara. Saudara, saya akan tutup dengan satu quote saudara. If you focus on the hurt, you will continue to suffer. If you focus on the lesson, you will continue to grow. Jika engkau berfokus pada lukamu, kamu akan terus menderita, saudara. Kamu akan terus menderita. Namun jika kamu berfokus pada sebuah pelajaran yang kamu dapatkan, kamu akan tetap terus bertumbuh, saudara. Pilihan ada di tangan kita, saudara. Apakah kita tetap mau belajar untuk mengampuni supaya kita tetap terus melepaskan penderitaan kita, supaya kita sembuh, saudara. Dan kita mau terus bertumbuh, saudara.